Pak Jokowi ku ya ngono lho, mentang-mentang. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Anak saya 3, awas loh kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Karena Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memang kerap menjadi pembicaraan hangat. Usai memberikan komentar terkait aksi emak-emak yang saling berebut minyak goreng, Megawati pun menjadi bulan-bulanan publik. Gak cuma itu saja, sederet pernyataannya juga bahkan membuat kebanyakan dari masyarakat merasa kesal dan kontra. Dinilai sudah tidak bisa mengontrol otak dan lidahnya. Berikut ini adalah 10 pernyataan Megawati dianggap blunder. Persoalan minyak goreng. Pada Maret 2022 lalu, Megawati menjadi sorotan warganet saat potongan videonya beredar di media sosial. Dalam potongan video tersebut, Megawati mengkritik masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu yang rela mengantri panjang untuk membeli minyak goreng. Menurutnya, situasi antrian hingga rebutan untuk mendapatkan minyak goreng itu memperlihatkan seolah tidak ada cara masak lain dalam mengelola bahan makanan. Lebih lanjut, ia juga menyebut bahwa ada alternatif lain untuk memasak makanan Indonesia, yakni dengan cara merebus, mengukus, atau membakar. Kita juga tahu itu sih, Bu. Tapi kan ayam geprek dan aneka gorengan harus pakai minyak. Ya kali harus direbus atau dibakar. Karena pernyataan tersebut, Megawati dinilai tidak ikut prihatin dengan fenomena kelangkaan minyak goreng pada waktu itu. Sindir ibu-ibu pengajian. Kali ini Megawati kembali menjadi perbincangan hangat usai dirinya mempertanyakan sebagian ibu-ibu yang suka mengikuti pengajian. Saya lihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh senang banget ngikut pengajian? Maaf beribu maaf. Hal tersebut diungkapkan Megawati karena ia merasa aktivitas atau waktu ibu-ibu tersita untuk pengajian sehingga lupa mengurus anak dan berdampak pada kesehatan anak. Emang iya gitu? Komen di bawah dong. Sentil Puan terkait undang-undang. Tidak hanya ibu-ibu, Puan Maharani yang notabene anak dari Megawati juga mendapat sentilan keras. Tapi bukan karena Puan ngantri minyak juga ya, melainkan karena produk legislasi yang dibentuk Puan dan rekan sejawatnya di DPR tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Kendati tidak menyebut undang-undang mana saja yang tak sesuai dengan UUD, Megawati meminta fraksinya di DPR untuk selalu berpegang teguh pada konstitusi dalam menyusun undang-undang. Hal ini menjadi perhatian Megawati, lantaran UUD merupakan sumber dari segala perundang-undangan. Maka dari itulah, kenapa pembuat undang-undang selalu mengacu pada UUD. Sebut Jakarta berantakan. Selain Puan Maharani, pemerintah DKI Jakarta juga tidak luput dari kritikan Megawati. Tepatnya dalam acara Dialog Kebangsaan Universitas Negeri Jakarta tahun 2020 lalu. Kala itu Megawati menyebut DKI Jakarta amburadul sejak dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul karena apa? Ini tadi seharusnya City of Intellect, dapat dilakukan tata kotanya, master plan-nya, dan lain sebagainya, ungkap Megawati. Sebelumnya diberitakan Megawati mengaku menjadi saksi hidup kondisi Jakarta yang indah pada 1950-an. Namun menurut Megawati, kondisi Jakarta saat ini menjadi amburadul yang seharusnya menjadi kota berpengetahuan. Gurauan soal tukang bakso. Pada Rakernas PDIP tahun 2022 lalu, potongan video Megawati saat berpidato dalam acara tersebut lagi-lagi viral di jagat maya. Dalam video yang beredar tersebut, Megawati mewanti-wanti kepada ketiga anaknya yang juga hadir dalam acara Rakernas untuk tidak mencari pasangan yang punya perawakan seperti tukang bakso.
Sontak saja, seorang pria pun ikut memberi respon nyinyir terhadap statement Megawati. Pria tersebut berkomentar bahwa pedagang bakso pun belum tentu berkenan menikah dengan anak-anak dari Presiden kelima Indonesia tersebut. Eits, nggak cukup sampai di situ saja. Pria tersebut juga tak ragu membandingkan penghasilannya yang tak seberapa dengan pendapatan para pejabat yang menurutnya kerap diperoleh dengan cara kurang baik. Nyelekit juga ya omongannya Kang Bakso tadi. Lagian mantan presiden kok ngomongnya gitu sih? Sindir kulit hitam Papua. Masih di acara yang sama, Megawati kembali melontarkan pernyataan yang menyinggung saudara-saudara kita di Papua. Maaf ya, sekarang dari Papua ya? Papua itu kan hitam-hitam. Dalam konteks pernyataan tersebut, Megawati juga mengibaratkan politisi John W.M.P. Wetipo yang berasal dari Papua dan berkulit hitam dengan dirinya bak kopi susu. Imbas dari bercandaan kopi susu ini pun menimbulkan ketersinggungan sehingga Megawati dinilai rasis. Ya, meskipun disampaikan dengan nada bercanda, statement itu pun tetap menuai kecaman, termasuk orang Papua yang tidak terima dengan pernyataan tersebut. Sedih Jokowi dihina. Dalam beberapa kesempatan, Megawati selalu mengungkapkan kesedihannya lantaran masih banyak orang yang menghina Presiden Jokowi. Padahal menurutnya Presiden Jokowi sudah berjuang keras untuk rakyat Indonesia. Di samping itu, Megawati juga menyoroti kondisi fisik Presiden Jokowi yang terlihat semakin kurus karena sibuk mengurus negara. Coba lihat Pak Jokowi, saya suka nangis loh, beliau itu sampai kurus. Kurus kenapa? Mikir kita, mikir rakyat. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah? Aduh, parah sih ini. Harusnya kan bisa ngomong baik-baik, jangan malah menghina gini. Setuju nggak? Komen di bawah dong. Mengaku sering diejek. Sikap empati Megawati kepada Presiden Jokowi yang sering mendapat hinaan dari netizen rupanya cukup beralasan. Yap, hal tersebut lantaran Megawati juga kerap menerima ejekan atas sikap dan pemikirannya. Jadi ya, sedikit banyaknya, Megawati tahulah bagaimana rasanya dihina atau diejek. Meski begitu, Megawati enggan ambil pusing dengan sikap orang-orang yang tidak menyukai dirinya. Karena menurut Megawati, apa yang ia lakukan selama ini semata-mata demi kemajuan bangsa dan negara. Tuh guys, makanya jangan buruk sangka dulu sama Bu Mega. Niat beliau baik kok. Menyindir pihak yang cari untung di tengah pandemi. Berbicara saat perayaan HUT PDIP ke-49 tahun 2022 lalu, Megawati mengungkapkan ada sosok yang mencari keuntungan di tengah situasi pandemi COVID-19. Bahkan ia mengibaratkan mereka sebagai kelompok politik yang mencoba memancing di air keruh. Meski begitu, Megawati tidak menyebutkan secara detail siapa sosok yang dimaksud tersebut dan mengaku hanya heran. Pernyataan Megawati ini pun dinilai relate fakta yang ada di lapangan pada waktu tersebut. Mengingat sejumlah pengamat pun menilai ada beberapa pihak yang mengambil keuntungan saat pandemi. Misalnya, pejabat negara yang diduga berbisnis tes COVID-19 dengan metode PCR dan vaksin. Benar apa betul? Komen di bawah yuk! Sebut Jokowi bukan apa-apa tanpa PDIP. Saat perayaan HUT PDIP ke-50 pada 2023 lalu, Megawati menegaskan kalau PDIP berperan penting terhadap karir Presiden Jokowi. Awalnya, Megawati menyinggung kalau dirinya layak mendapat penghargaan karena PDIP menggalakkan program stunting. Setelah itu barulah Megawati menyinggung soal Jokowi dan dukungan PDIP. Pak Jokowi itu ya ngono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, kasihan dah. Merespon pernyataan tersebut, Jokowi hanya tersenyum. Terkait dengan itu, tak sedikit pula warganet yang berkomentar bahwa PDIP tanpa Jokowi juga bukan apa-apa. So, gimana nih tanggapan kalian terhadap ketum partai berlogo banteng ini? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.